Ada Jenderal Baliho yang udah lama nggak dipakai, saudara, udah diparkir. Tahu-tahu kemarin dipanggil ke istana, diangkat menjadi penasehat presiden bidang pertahanan nasional. Dilantik lagi, saudara. 4. Bapak Dudung Abdul Rahman, Kepala Staf Kepresidenan. Ini orang bermasalah dalam KM 50, dalam urusan adu domba anak bangsa, dalam urusan menghina para habaib. Saudara, kenapa diangkat jadi penasehat presiden? Pantas saja presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Baliho ini memang benci Yaman. Jadi saya lihat, oh ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih. Berteman sama setan jadi setan. Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja, Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut. Siapapun akan kami lawan. Yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdul Rahman merespons ucapan dari Habib Rizik Syihab. Dudung menyinggung narasi yang dilontarkan HRS soal Jenderal Baliho di balik statement Presiden Prabowo Subianto. Secara tegas Dudung mengatakan bahwa ia tak punya persoalan pribadi dengan Habib Rizik Syihab. Ditemui awak media di kantor KSP, Dudung merespons soal kritik HRS atas statement Presiden Prabowo Subianto ke para pengkritiknya untuk lari ke Yaman. Dudung mengingatkan peran ulama yang seharusnya bisa membawa keteduhan bagi umat, bukan justru merendahkan pihak lainnya. Dudung menyebut gaya penyampaian dari HRS dalam menyampaikan pesan tidak pernah berubah sejak lama. Ia pun menyinggung bahwa ulama seharusnya tidak melontarkan hal-hal yang tidak baik. Dudung yang juga mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD ini berpesan agar semua pihak bisa menjaga lisan dan hati demi persatuan nasional. Ia meminta seluruh elemen bangsa bersatu di tengah situasi global yang sedang sulit. Dudung juga mengimbau agar masyarakat tidak terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memecah belah bangsa. Ia meyakini rakyat Indonesia sudah cukup dewasa dalam menangkal hoaks. Diketahui Habib Rizik Syihab sebelumnya menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pengkritiknya untuk kabur ke Yaman. HRS menyebut kritik Prabowo soal kabur ke Yaman adalah bisikan dari seorang Jenderal Baliho. Rizik kemudian mengatakan Jenderal Baliho itu kini menjadi penasehat khusus Presiden bidang pertahanan di Kabinet Merah Putih. Jabatan tersebut sebelumnya diemban oleh Dudung sebelum kemudian menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Oh, yang presiden katanya kabur ke Yaman itu karena di belakangnya ada Jenderal Baliho itu kan. Ya, kalau menurut saya antara saya dengan Habib Rizik sudah nggak ada masalah sebetulnya. Ya, sebetulnya dulu waktu saya menurunkan Baliho juga kan. Karena FPI itu kan waktu itu organisasi memang sudah dibekukan di tahun 2019. Nah, yang menguatnya itu menurut saya karena ada ajakan-ajakan revolusi akhlak lah, yang kemudian akhirnya dari narasi-narasi yang disampaikan mengajak kemudian mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menurut saya dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu kita laporkan kepada Panglima TNI, ke Kepala Staf Angkatan, bahkan Gubernur pun tahu, Kapolri dan sebagainya. Maka dilakukanlah tindakan-tindakan oleh TNI Polri saat itu. Dan yang membubarkan itu kan Kemendagri, Menko Polhukam. Kalau masih ingat kata-kata saya pada saat di Monas, kalau perlu FPI bubarkan, dan benar dibubarkan. Sebetulnya memang sudah ditemukan. Nah, sekarang rame seakan-akan bahwa saya jadi KSP, kemudian akhirnya narasi dari Bapak Presiden itu muncul. Ya itu bukan dari saya, tapi artinya bahwa menurut saya bahwa ya Pak Rizik ya sudah tua lah, udah sama-sama tua.
ya marilah kita bangun bangsa ini dengan keteduhan, dengan tidak memprovokasi. Ya, saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah. Bahasa-bahasa lama dengan sekarang itu ya kalau dikatakan sebagai ulama itu yang selalu meneduhkan, ya berpikir jernih, matanya tidak pernah melihat orang lain, merendahkan orang lain, mulutnya tidak mengatakan orang lain, menjelekkan orang lain, hatinya juga dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya jaga mata, jaga hati, dan jaga mulut. Ya inilah maksud saya, kita sama-sama anak bangsa yang situasi ini juga tidak baik, masalah ekonomi, masalah politik, masalah hukum. Karena ini seluruh dunia ini terdampak dengan situasi global saat ini. Nah, Indonesia dengan kepemimpinan Bapak Presiden ini berupaya sekeras mungkin bagaimana untuk mengendalikan stabilitas nasional ini. Mari kita sama-sama, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi saling curiga, ya, saling menfitnah, ya, seperti yang kemarin Pak Amin Rais juga. Sudahlah, saya tahu persis bagaimana ya, itu sopan banget ya, dia hormat sama budaya. Saya juga. Salam kemudian, kebajikan. Kalau ada tuduhan-tuduhan itu kan fitnah. Makanya dia bisa dikatakan sangat dekat dengan agama, tapi pernyataan-pernyataannya menurut saya itu tidak benar dan bahkan memprovokasi. Ya, saya yakin mudah-mudahan semakin banyak tepaan-tepaan. Ya itulah, kita semakin tinggi pasti banyak hambatan, tantangan, gangguan, termasuk masalah-masalah ya, tapi kita harus hadapi. Yang penting rakyat Indonesia tetap tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Itu hanya segelintir orang-orang yang dari dulu selalu mencoba untuk mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Saya yakin dengan Pancasila ya, yang mempersatukan bangsa ini, saya yakin rakyat Indonesia akan tetap bertahan, akan tetap menjaga agar isu-isu, berita-berita hoax yang mengganggu stabilitas nasional ini bisa ditangkap.